bil ijmal anna ta'rifa lil kalam huwa lafdzun mufidun. Idzan al-as'ilah minni. Ustazah akan panggil beberapa nama untuk mengecek hal huwa ma'ana au yatruk al-muhadarah. Naufal Muzakki. Naam, Ustazah. Naam. Indaka ma huwal kalam? Ma huwal kalam? Enggak dengar ya? Ma huwa al-kalam? Khair. La ba'sa annahu mawjudun. Muhammad Rahman. Naam. Naam. Ma huwa kalam indaka? كما قرأت في كتاب متن الجرمية وفي الكتاب المختصر جدا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم خير. تم الإجابة. الأسئلة الأخرى. Hasina Fikriya Alifa. Idza nama ar-rajulu wa tahaddasa bi kalamihi jaa Muhammadun minas suqi. Hal hadza kalamun? Hasina Fikri. Tafaddali. Khair. Alifiyah Zahra. Tafaddali. Naam ya Ustazah. Naam, tafaddali. Idza as-su'al Nama ar-rajulu wa fi asna'i naumihi yatahaddath. Jaa Muhammadun minas suqi. Hal hadza kalamun? Rubama lau fi naumihi dan yusamma bil kalam aidan saya. Bil kalam aidan. Tafadhal Muhammad Raihan Azhar. Nah, Ustaz ya. Tafadhal ma ijabatuka binafsi su'al. Nama Muhammadun. Hadza misal. Anta ya Raihan, anta naimun fil laili. Wa fi asna'i naumika anta taqulu jaa Muhammadun minas suqi. Hal hadza kalamun? Mungkin lah saja. Mungkin lah. Khair. Naam. Wahid tani uridu an as'al. Dafa bagus. Naam, dafa bagus. Tafadhal. Ma ra'yuka? Kalam. Kalamun. Khair. Binisbah li kitab al-Jurumiyah annal kalama huwa lafdhun mufidun bil wad'i. Bil wad'i ay bimakna bil qasdi. Jadi kalam yang dimaksud yang sedang kita pelajari di Nahwu 1 adalah lafdhun, yaitu untaian kata, mufidun yang memberi makna sehingga pendengar itu tidak bertanya-tanya lagi informasinya, bil wad'i yaitu dengan disengaja. Nah, kita berkomunikasi hari ini. Al-yaum nahnu natahaddas baini wa bainakum hadza kalam. Walakin fi asna'in naumi menurut kitab Jurumiyah laisa minal kalam. Kenapa? Karena tidak disengaja, itu memang lagi tidur. Nah, gitu ya. Jadi kita yang lagi kita pelajari adalah al-kalamu bil wad'i. Khair. Saukmilu
Anwa'ut tanwin. Tadi ada yang bertanya tentang anwa'ut tanwin fi tanwin al-iwad. Akhir, lam ajid. Dan nabahas maratan saniyah anwa'it tanwin. Anwa'ul kalimah yanqasimu ila salasa ismun fi'lun harfun wa fahimna bit ta'rif. Walil ismi alamatun min ahadi alamatihi wa huwa at-tanwinu. Isim itu bisa menerima tanwin. Dan dalam tanwin ini ada variannya, jenisnya. Wa syarahat al-firqah ala arba'ati. Awalan tanwinut tamkin. Sanian tanwinut tankir. Salisan tanwinul muqabalah. Rabi'an tanwinul iwad. Ustazah lupa tadi pertanyaannya mau diulang apa? Khair, hadhihi min wadhifatil firqah. Karena yang tadi dijelaskan sudah, yang ditanyakan sudah ada penjelasannya. Ma'a misal. Ya Zaidu au ya Zaidun. Nah, ada pertanyaan. Ya Zaidu au ya Zaidun. Aina sahih? Mas sahih? Coba Ustazah cek. Man yurid ayyujib hadhil as'ilah? Muhammad Kamal, tafadhol. Kalau bil maksud lah bisa ya Zaidun. Ada kan ada dua kalau nggak salah. Wairu maksud, wal maksud tidak nih. Jadi kalau dia memang dimaksud untuk memanggil Zaid, maka ya Zaidun. Allah akhtar. Nah situ lah. Oke. Ya Zaidu atau ya Zaidun. Nah, Zaid ini bisa ditasrif atau tidak bisa ditasrif? Kamal. Bisa ditasrif. Gimana tasrifnya Zaidun? Nama asli atau nama yang terbuat dari tasrifan? Nama asli lah. Nama asli. Coba Bayu Saputra. Zaidun Ya saja. mutasarrif atau ghairu mutasarrif? Zaidun jalika mutasarrif. Bagaimana mutasarrifnya? Ya, zada yazidu zaidan. Zada yazidu zaidan, boleh. Yang berpendapat Zaidun itu ditasrif, maka bisa menerima tanwin. Kalau yang berpendapat Zaidun itu nama asli atau alam yang memang tidak ada asal usulnya, memang alam Arab, maka dia boleh ya Zaidu. Seperti ya Zainabu. Itu kan nama asli orang Arab, ya. Tapi kalau namanya memang Zaidun, orang Indonesia Zaidan, ya, namanya Zidan, ya boleh mengikuti nama aslinya. Ya Zaidan, kenapa namanya Zaidan kecuali nama Arab? Hunakal as'ilah mal farqu baina al-qauli wal kalami. Ma huwal qaul, ma huwal kalam. Mungkin di slide pertama ada penjelasan minal firqah al-kalamu huwa al-kalimu huwa al-kalimatu hiya, boleh ditunjukkan ulang. Khair, bainama nangtazir uridu an u'allik fi anwa'il kalimah, fi anwa'it tanwin. Dalam sebagian besar kitab nahwu
yanqasimut tanwin ila arba'ah. Tamkin, tankir, iwad, muqabalah. Yang kelima, ya, dalam Awdahil Masalik ada tanwinut tarannum. Tanwin tarannum. Ada lagi yang keenam, tanwin ghali. Ya. Ma hiya at-tanwin at-tarannum? Ma huwa tanwin tarannum? At-tanwin alladhi jaa fi akhiril kalimah atau fi akhiril syi'ri li musa'adatil mad au al-illah. Dalam kalimat ketika ada mad di akhir atau huruf illat di akhir, biasanya orang Arab itu menambahkan tanwin. Menambahkan tanwin. Untuk apa? Untuk kenyamanan ketika didengar lisami. Ya. Wa amma at-tanwin al-ghali wa huwa at-tanwin li musa'adatis syi'ri li sihhatil wazani. Lebih jelasnya seperti itu. Yaitu tanwin yang dihadirkan di akhir syair. Kalau ini khusus syair ya. Di akhir syair yang berfungsi untuk menjaga ketepatan wazannya syair. Ya, contoh mau mustafilun, mustafilun. Nah, endingnya kok gantung mustafil lu nggak ada ennya, maka ditambahkan tanwin. Tambahan tanwin di akhir syair ini lidorurati syi'ri wa li sihhatil wazani disebut tanwin ghali. Nah, karena kedua tanwin ini, tarannum dan ghali ini jarang digunakan dalam muhadasah atau dalam Quran hadis itu tidak ditemukan, hanya dalam syair, maka dua tanwin ini kurang familiar. Ya, yang ada dalam muhadasah atau Quran atau hadis itu ya 4 yang tadi. 4 yang tadi contoh-contoh tanwinnya. Nah. Oh, pertanyaannya tanwinul iwad. Tanwinul iwad. Oh ini al-kalimatu wal qawlu. Bentar ini dulu dibahas. Al-kalamu lafzun mufidun. Al-qawlu ibaratun anil lafzil mufradi awil murakabi ad-dali ala makna yahsunu sukuta alaihi awla. Oke. Jadi dalam mentakrif al-qaul dan al-kalam biasanya dijadikan hal yang sama. Ada kalim, ada kalimah, ada kalam. Nah, al-qaul ini mewakili kata kalam. Kalim itu ismun jinsun jam'iyun wahiduhu kalimatun. Syajar, syajarah, wa ghairu dzalika. Wa ammal kalimatu al-lafzul mawdu'u li makna mufrad la yadullu juz'uhu ala juz'in maknahu nahu rajulun wa farasun. Ya. Kalim itu satu kata mufrad, kalimah itu juga satu kata makna mufrad walaupun kadang maknanya itu luas. Ya. Kalau qaulun itu susunan kata dengan catatan, susunan qaul itu susunan kata dengan catatan mempunyai makna yang bikin pendengar itu langsung paham. Nah, berarti kan sama maknanya dengan kalam. Tapi kalau menurut Jurumiyah, al-kalamu wa qaulun bil wada'i. Ada tambahannya. Yang disengaja. Maka ketika orang bicara ngelindur ketika tidur,
Bisa juga dikatakan gaul. Tapi kalau dikatakan kalam harus keterangan bil wad'i. Tapi qila annal qawla wal kalama fi nafsit ta'rif. Nah, silahkan dibuka contoh tanwin iwad. Nah. Tanwinul iwad atau ta'wid. Afwan, sa'as'al kaifa tariqatu li ta'arrufil murad bitanwini inda tanwil iwad. Bagaimana kita tahu bahwasanya itu tanwin iwad? Yang pertama, untuk mengetahui itu iwad atas sesuatu apa, maka kita harus memahami konteks kalimatnya. Ya. Contoh, saya lagi ngomongin tentang mukmin, ya berarti iwadnya atau merujuknya, reverse to-nya kepada mukmin. Atau sebelumnya lagi ngomong kalimat yang panjang, daripada saya ngulangin kalimat lagi, ya berarti diganti dengan tanwin, merujuknya kalimat yang panjang tadi. Atau huruf. Coba ya kita cek satu persatu. Yang pertama tadi ya, cara mengetahui, thoriqah yang pertama adalah mengetahui konteks kalimatnya. Yang kedua, ini kan contoh-contoh dalam Al-Quran ya, yang di syasah kita. Wa yawma idin yafrahul mu'minun. Hari ini berbahagialah orang-orang mukmin. Zin, yawma idin, hari ini hari yang mana, hari yang apa kondisinya, berarti melihat konteks ayat sebelumnya, menerangkan tentang hari yang bagaimana. Kenapa kok orang-orang mukmin berbahagia? Oh, sama kok contoh lain ya. Yauma idzin yafrahu at-talibuna. Yauma idzin, hari ini para mahasiswa bahagia. Loh, hari ininya tuh hari yang bagaimana maksudnya? Oh, karena hari ini ada haflatul iftitah li tulabi dirasat al-islamiyah. Contohnya begitu. Jadi daripada menjelaskan hari ini ada haflah iftitah mahasiswa itu pada bahagia semuanya. Maka untuk menyingkat ya, untuk menyingkat maka bisa digunakan dengan tanwin. Iwad mengganti dari jumlah. Yang ini mengganti an kalimatin. Ini apa? Kullu ya'malu ala syakilatihi. Kullun. Mungkin kullun ya. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Kullun ini tanwinnya kullun itu menjelaskan dari kata apa? Oh, kullu insanin contohnya. Ya. Kullun ya'malu ala wajibatihi. Setiap pokoknya masing-masing ya. Kullun ya'malu ala wajibatihi. Masing-masing mengerjakan tugasnya. Kullun itu kan ada tanwin. Nah, tanwinnya ini tanwin iwad. Mengganti apa? Oh, maksudnya konteks mengerjakan pekerjaan itu kan di kelas. Berarti maksudnya kullu tolibin. Berarti tanwinnya itu iwadun an kalimati tolibin. Kullu tolibin ya'malu ala wajibatihi. Tolibnya dibuang menjadi tanwin kullun ya'malu wajibatihi. Nah, seperti itu. Atau menggantikan an harfin. Lahum min jahannama mihadun wa min fauqihim huwasun. Ustazah kurang jelas contoh ini. Mungkin dicarikan contoh yang lebih mudah.
Tapi metode mengganti apa, itu berarti udah paham ya. Kita tidak akan tahu iwat kemana kalau kita nggak mengetahui konteksnya. Khair. Ustazah nggak menemukan contoh lain? Mungkin yang lain bisa beri contoh? Oke. Khair. Al-firqah mungkin antasrah makna lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawasun. At-tarjamah al-Indonesia. Hatta na'rifa makna ghairun nasi. Oke. Sambil Ustazah baca pertanyaan di WhatsApp. Mohon saja. Naam, tafadhal. Ada laisa wa min fawqihim gawashun Naam, sahih. laisa gawashun lakin gawashin. Ya, al-makna at-tarjamah al-Indonesia. At-tarjamah al-Indonesia. Min kalimati lahum min jahannama hatta na'rifa al-murad min iwadihi. Al-makna saja. Soalnya ini kan Quran, jadi biar maknanya tepat. Mana ya? Khair. Bainama nangtadir hal min as'ilatin ukhra. Tafadhal an taktuba. Nah, ini dari Khaidar. Khaidar, iftah sautaka. Tafadhal bil as'ilah mubasyaratan. Naam ya Ustazah. Naam, ma su'aluka? Soalnya ada saya. Qala Ibnu Malik ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Min hadha ta'rif narifu anna syarta kalim huna yatarakabu min salasi kalimatin fa aktsar. Wa su'ali hal yushtaratu fi tarkibi hadhihi thalathah tarkibuhu min ismin wa fi'lin wa harfin aw yajuzu tarkibuhu fi min fi'lin wa ismaini. Misal maza akala Muhammadun at-ta'ama. Hada min ismin wa fi'lin min wa ismin wa ismin. Naam. Hada al-kalim kadzalika aw kaif? Tab'an huwa al-kalam. Jadi yang dimaksud kalam adalah ya, al-kalim. Yang dimaksud kalim ya tadi ya, al-kalim tentunya boleh tidak harus memiliki 3 komponen isim, fi'il, huruf. Boleh yang tadi disebutkan isim dan fi'il saja.
fiil dengan 2 isim. Bahkan mungkin satu kata. Contoh, satu kata. Madza akalta? Summa al-ijabah ar-ruzza. Itu kan satu kata. Iya kan? Tapi pendengar paham nggak? Kira-kira kalau dijawab ar-ruzza itu udah paham atau tidak? Tentu sudah paham. Madza akalta? Qala ya. Sa'ala Muhammadun madza akalta? Ajaba Aliyun ar-ruzza masalan. Meskipun satu kata itu bisa dimafhum. Kenapa? Karena di situ sejatinya ada kalimat mahdzuf yaitu akaltu ar-ruzza. Nah, gitu ya. Jadi tidak harus kalim itu yushtarot dengan semuanya. Syukran saja. Au masalan naqulu naqul yang biasanya belajar mutolaah al-hariqa al-hariqa. Kira-kira ini sudah dipahami atau belum? Al-hariq al-hariq bukan marfu, bukan majrur tapi mansub. Al-hariq al-hariq al-hariqa al-hariqa. Kira-kira paham nggak dengan satu kata tersebut? Man yurid ayujib? Dafa bagus. Atau siapa saja? Tafadhal. Enggak kedengar suaranya. Dafa bagus. Tafadhal ajib. Tafadhal saja Afwan. Soal. Masalan ana aqulu al-hariqa al-hariqa. Hal anta fahimun? Afham ya Ustaz. Mal maksud? Nakal hariq. Jadi maknanya bukan ada kebakaran, bukan, tapi maknanya adalah intabih al-hariqa. Ya, intabih. Ya, sebagai intibahan. Atau masalan aqulu as-sayyi'ah, as-sayyi'ah. Nah, tapi kan orang Arab nggak selalu pakai harokat akhir kan. As-sayyi, as-sayyi. Atau asyarra, asyarra. Syarrun, syarrun. Apakah sudah dipahami? Tentu. Bagi orang Arab itu dipahami artinya ibta'id anis syarri. Jadi kata ibta'id an itu sudah mahdzuf diganti dengan mansub. Diganti dengan tanda nasab. Itu syaratnya. Tapi kalau cara bacanya majrur atau marfu ya tidak bisa dipahami. Tapi kalau tandanya mansub artinya yadummu ala makna ibta'id au intabi. Atau sebaliknya yang bagus al-khaira, al-khaira. Khair, khair. Artinya apa? Nah, apa namanya? Lakukanlah i'mal al-khaira. Lakukanlah kebaikan. Kalau tadi suruh meninggalkan ibta'id, kalau ini tentang menyuruh. Atau masalan as-sholata, as-sholata berarti sedang meminta atau menyuruh melaksanakan sholat. Nah, gitu ya. Nahtu ila syarhi al-iwad an harfin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawashin. Aslinya ghawashiyun.
lahum bagi mereka min jahannama yaitu api neraka. Mihadun lahum min jahannama mihadun, buat siapa sih mihad? Orang yang curang. Lahum mihadun min jahannama, atau di sini ayatnya lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim, artinya orang yang curang itu posisinya di dasar jahanam. Di atasnya itu, di atasnya posisi orang yang curang, wa min fawqihim ghawashin, yaitu orang yang melakukan kesalahan. Ghawashin artinya maksudnya aslinya ghawashi atau ghawashiyun. Kemudian tanwinnya ini sebagai badal orang-orang yang melakukan. Wa min fawqihim, di atasnya mihadun, siapa? Ghawasyun, yaitu orang yang melakukan kesalahan. Orang yang curang paling dasarnya jahanam, di atasnya lagi orang yang melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Ini umum ya, ghawasyun. Kenapa harus dibadal dalam ayat ini? Lahu min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawashin. Kenapa harus dibadal? Kayaknya ini harus dicari dalam tafsir Al-Qur'an ya. Kalau Ustazah menerangkan nggak lihat tafsirnya, khawatir keliru. Ya. Tapi yang pasti secara bahasa ghawashin asluhu ghawashiyun ya, kemudian dibadal huruf ilatnya menjadi tanwin langsung. Oke, itu secara bahasa, tetapi biasanya mengandung makna tafsir yang lebih. Khair. Fil bidayah katabat al-firqah anil ismi. Kalimatu ismun bihamzatil wasli au bihamzatil qat'i. Man yurid ayyujib? Kalimatu ismun hamzatul wasli au hamzatul qat'i. Ustazah panggil. Shania Fatimah, tafadhali. Afan Ustazah, takarar aslan. Oh. Coba yang mengirim PowerPoint cek tulisan ismun. Isim di atasnya ini. Kan atasnya lagi. Bukan fi'il kan bawah. Nah, di atas lagi, di atas. Iya, ini coba. Al-ismu, al-asmu. Oke. Coba di bawahnya. Oke. Berarti oke. Berarti cek yang atas aja. Al-ismu. Nah, al-ismu ini hamzatul wasli atau hamzatul qat'i? Al-ismu hamzah qat'i ya Ustazah. Hamzatul qat'i. Coba cari yang lain. Rifki musrif fathan. Ayo Rifki musrif fathan, hal anta mawjud? Naam, Ustazah. Naam.
Al-ismu hamzatul wasli atau hamzatul qat'i. Al-kalam. Al-ismu, kalimatu al-ismu annal alifa bihamzatil wasli atau hamzatil qat'i. Qat'anya Ustazah. As-sahih kama katabat al-firqah wa huwa hamzatul wasli. Al-ismu ya kama sami'na masmuka daiman naqulu nusami masmuka mubasyaratan au ma ismuka au ad-dalil kalimat bismillahirrahmanirrahim min kalimati bi summa ismillahi, maka dilebur karena hamzahnya adalah hamzah wasol menjadi bismillahi. Tapi khusus tulisan bismillah, alifnya juga ikut dilebur ya, langsung bismillah. Kenapa ikut dilebur? Khasatan li kalimati al-basmalah, untuk membedakan isim-isim yang lainnya. Kalau masmuka tetap ma, kemudian ismuka alifnya tertulis. Tapi kalau bismillah alifnya tidak dituliskan. Tuh ya. Ini ngecek saja tentang hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Tapi yang ini nih agak keliru nih. Al-awwal al-ismu. Harusnya min duni hamzah. Tadi yang lainnya sudah betul al-ismu mubasyaratan. Khair. Wa ammal fi'lu la natakallam katsiran li'anna insyaallah a'taqitu fahimna jami'an anwa'ul fi'li, ta'riful fi'li, alamatul fi'li. Wa ammal harfu lam nubayyin katsiran walakin tahaddasat al-firqah bimisli harfil ba. Nah, u'allik fi harfil faqat. Nah, Ustazah akan memberi ta'liqat dalam huruf. Huruf tadi sudah disebutkan teorinya, mislu harful ba. Wa aqulu huna anna lil harfi fi qawaidil lughah al-arabiyyah tata'allaqu katsiran fi fahmi ayatil Qur'an, fi fahmil hadis, au fi fahmi ulumin ukhra, khasatan fi syariati. Masalan fi harfi ba, lil ba'i yadummu ala ma'ani. Wa ahyanan al harfu fil lughah al-arabiyyah yashmalu ala ma'anin katsirah. Wa farubbama aksar min asyarah. Ya. Jadi huruf dalam grammar bahasa Arab itu memiliki makna yang variatif. Ya. Sehingga huruf ini meskipun dia kecil dibanding isim ataupun fiil, tapi dia mempunyai efek besar terhadap pemberian makna. Nah, mislu ba, tadi karena ba ini sudah disinggung oleh kelompok 1. Ma maknal harfi ba? Syafirah awaliyah. Ustazah. Ma makna ba? Ba harful. Oke, yang lain al-akharun tafaddalu bil ijabah ma makna ba fi qawaidil lughah al-arabiyyah. Yuk. Man yurid ayyujib. Ustaz. Nah, tafadhal. Ma makna ba?
harful jar. Sahih tab'an harful jar. Maknahu, maknanya, makna ba. Kan tadi saya bilang huruf-huruf dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Ayo kita sama-sama berpikir maknanya apa aja. Ilsaq Ustaz. Al-ilsaq, na'am. Al-ba limakna al-ilsaq. Boleh ngasih contoh? Tafadhal ati bimisalin. Tu bisikini. Kaifa? Ini. Maratan saniyah. Tu bisikini ya Ustaz. Kotak tu bisikin. Apa makna ilsaq? Menempel ya. Oke, menempel. Kotak tu, saya memotong bisikin dengan menempel sikin, pisau. La yasihu. Ya. Kotak tu at-tufahata bisikini ba limakna musa'adah. Ya. Atau musa'adatul alat. Alatnya yaitu dengan pisau. Jadi ba di sini limakna al-musa'adah. Kalau makna ilsaq contohnya amsaktu al-wardata bi al-hariri. Ya. Saya memegang bunga mawar bil hariri. Nah, di sininya ilsaq. Dengannya bukan musa'adah tapi menempel dengan kain. Itu. Ya, Pak yang diartikan menempel. Ya. Atau contoh lain yang bisa dibayangkan. Amsaktul habiba biyadi. Ya. Saya memegang kekasihku dengan tangan. Baknya di sini bisa diartikan menempel langsung ataupun diartikan menempel yang secara tidak langsung. Kalau makna hakiki berarti yadan biyadin, contoh. Kalau makna majazi berarti dia sangat bergantung dengan kekasihnya. Contoh, itu hanya contoh ya. Dah berarti al-ilsaq, al-musa'adah. Al-akhir, tafadhal makna ba. Bil qasam. Lil qasami billahi uhibbul lughatal arabiyyah kama yuhibbu sayyiduna Ali bil lughah al arabiyyah. Billahi li makna qasam. Mabruk. Yuk, Arabi ma makna ba? Zaraf. Zaraf, na'am. Sakantu biji putat. Bermakna zarful makan. Sahih. Atini misal li zarfiz zaman. بمقدار أستاذة. Kaifa? بمقدار. Bimiqdar. Atini misal bimiqdar. بمقدار حركتان. Hah? Gimana? المد العادي تقرأ بمقدار حركتان. وقت ya. Waqt. Kan tadi dorof makan udah, sekarang dorof zaman. Masalan. Raja'tul baita bil maghribi. Saya pulang ke rumah bil maghribi ay fi waqtil maghribi limakna zarfu zaman. Tadi ada yang jawab Abdul Halim bi limakna miqdar gitu ya? Iya, Ustazah. Apa contohnya apa? Yang alif yang biasa dibaca bimiqdar harakatan. Bimiqdari harakatan. Iya, Ustazah. Oh, bil harakati. Oh, ya. Masalan, qara'tul madda
bil harokati ay bimiqdari al harokati. Naam, ahsanta ya Abdul Halim. Tadi sudah bi limakna musa'adah, ilsaq, dzarfuz zaman, dzarful makan, miqdar, bil qasam. Sudah 6. Atini misalan akhar, makna ba. Ba sababiyah. Sababiyah, atini misal. Asobanil mardoh bi a'malil katsir. Iya, bi a'malil katsirati asobani bil maradi. Ya, karena alasan saya banyak kerjaan, ya, aku jadinya sakit. Contoh, jadi ba li makna sababiyah. Ya, au masalan bimadza ista'dzanta bil maradi. Kamu izin pakai apa caranya? Bil maradi, dengan sebab sakit. Nah, bi limakna sababiyah. 7. Ke-8. As-samin, tafadhol. Badal Ustaz ya. Badal, naam, badal, tafadhol. Ati misalan. Atinil daftaro bidinar. Ati nidaftara bidinarin. Ya, boleh kamu aku kasih buku ini. Tapi kasih dulu dong 1000-nya. Ya, badal. Khair. Itu badal ya. Atau bil iwad, ganti. Badal juga ganti. Tapi ya dalam konteks badal itu ada berbeda. Ya. Kalau badal mengganti, kalau iwat bisa dikatakan mereposisi. Masalan, al-hurru bil hurri, al-abdu bil abdi. Nah itu ya. Dah, 9. Ba, ayo punya makna apa lagi, ba? Musahabah, Ustazah. Musahabah. Atini misal. Fasabbih bihamdika. Fasabbih birabbika. Fasabbih birabbika. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kamu bersamaan dengan bertahmid kepada Allah. Itu musahabah, berbarengan. Ya. Au masalan, jitu bi Maryama. Aku datang bareng dengan Maryam. Bi limakna musahabah. Berbarengan. Au musahabah limana ma'iyah. Ma'iyah. Ya, bersama. Sudah berapa ini? 9 ya. 10. Toriko saja. Bima'ana tariko. Toriko, atini misal. Udung ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmati ay bi tariqatil hikmah. Ya. Dakwalah kamu untuk menuju Tuhan dengan cara apa dakwahnya? Bil hikmati ay bi tariqatil hikmati. Sudah 10. Nah, tapi 10 saja kan kurang, biar lebih dari 10. Arti ini misal makna bi. Babi maknaan saja. Babi maknaan. Bi limaknaan. Misal. Ya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Di Oh, suratil Ma'arij. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Bi'adzabi waqi'. Bi'adzabi waqi'. Bi-nya diartikan an, tentang. Sahih. Ahsanta. Selas. Wah, keren ini kelas ini nih. Kita tuntaskan sampai nomor berapa ya? Banyak deh sekalian ngabsen. Man lakum aziyadah makna ba. Al-isti'anah. Al-isti'anah, al-musa'adah tadi ya, al-isti'anah. Al-isti'anah tadi kotok tutufahata bisikin, dengan pertolongan atau dengan perbantuan sikin. Nah, karena udah mulai zuhur,
Kita tutup ba li makna lil ibtida. Mislu bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru bi huna li maknal ibtida. Nah, bi bisa diartikan isti'anah, bisa diartikan macam-macam. Baru kita duduk sebentar aja bersama-sama kita sudah merumuskan 12 makna ba. Dan masih banyak lagi makna-makna lain. Jadi, kalau kita sudah punya kunci bahasa, maka akan memahami Al-Quran, hadis, atau lainnya dengan makna yang beragam dan kita bisa menyesuaikan konteksnya. Akan tetapi yang tidak mempelajari bahasa, kaidahnya, kemudian ujuk-ujuk belajar Al-Quran dan menerjemahkan, menjelaskan, menafsirkan, tentu akan sangat sempit pemahamannya. Ya, idzan afkhar annana nadrus al-lughah al-arabiyyah biqawaidiha hatta natafaqqaha fid din. Naktafi bihadzal qadar. Tafaddalu in lakum al-as'ilah uktub fi majmu'atil WhatsApp. Syukran ala ihtimamikum jami'an. Minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahtatimu bilhamdalah. Syukran katsiran ala taqdimi firqatil ula wasta'id bi firqati tsaniyah bi maudu'i al-mu'rab wal abni. Ma'assalamah.